temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, sudah kita dengar bersama beberapa waktu yang lalu dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan, Panglima TNI dan ketiga Kepala Staf Matra terjadi kehebohan. Kehebohan ini dipicu oleh narasi yang dibuat oleh salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, ini politisi dari PDIP. Sebetulnya esensinya wajar ditanyakan oleh seorang anggota DPR, ini merupakan hak konstitusional seorang anggota DPR. Namun memang kalau kita bilang bahwa caranya yang kurang tepat, pertama dilakukan di forum terbuka, seharusnya di forum tertutup sih ya. Yang kedua, ada diksi, pilihan diksi yang menurut saya dan masyarakat ini agak kurang elok memang. TNI diibaratkan seolah seperti gerombolan atau ormas. Ini tentu saja memancing reaksi dari para prajurit TNI. Dan sudah terbukti beberapa orang dari berbagai daerah di Indonesia, prajurit TNI maksud saya, mulai bereaksi. Nah, inilah cuplikan reaksi mereka terhadap apa yang disuarakan oleh Effendi Simbolon. Saya, Dandim 0623 Cilegon, bersama seluruh prajurit, seluruh PNS, keluarga besar Kodim 0623 Cilegon, tidak terima ucapanmu. Kami di sini dari unsur paling rendah sampai paling tinggi, unsur-unsur TNI, kami di sini kompak dan solid. Jangan kau ganggu-ganggu kami. Jangan kau rusak lagi dengan omonganmu itu. Saya Dandim 0601 Pandeglang beserta keluarga besar Kodim 01 Pandeglang. Kamu Effendi Simbolon sudah tidak menghormati pimpinan kami, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat. Bahkan kamu sampaikan TNI tidak solid dan seperti gelomboran. Jangan coba-coba kau adu domba kami. Selama loreng kami masih sama, jangan kau usik kehormatan dan pengabdian kami kepada Republik Indonesia. Hai Effendi Simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas? Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami tunggu klarifikasi Anda. Bravo TNI. Oi, Effendi Simbolon, kami menyatakan tidak terima atas statement Effendi Simbolon. Kami bukan gerombolan, kami bukan ormas, kami institusi terhormat. Kami Tentara Nasional Indonesia tetap solid dan percaya kepada pimpinan. Bravo TNI. Baik, Effendi Simbolon, kami anggota TNI tidak terima dengan perkataanmu yang mengatakan kalau TNI seperti gerombolan, terlebih seperti ormas. Maksudmu apa?
Katong tunggu permintaan maafmu. Kami TNI tetap solid, kompak dimanapun berada. Bravo TNI. Sebetulnya wajar. Di dalam kemarahan mereka, mereka tidak mau soliditas TNI ini diusik. Ini menurut saya adalah kepatuhan yang sebetulnya perlu terus dipelihara agar ada kebanggaan seorang prajurit kepada pimpinannya. Mereka tidak ingin moral mereka terganggu dengan isu-isu adanya disharmonisasi antara Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ini menurut saya masih dalam tataran wajar. Dan menurut saya juga bahwa kalaupun ada perbedaan, ya wajar sajalah, namanya pimpinan. Memang tidak perlu dibudayakan lalu menjadi konsumsi publik, menjadi perbincangan publik sih. Karena apapun terjadi, negeri ini masih membutuhkan soliditas TNI. TNI adalah garda terdepan dalam melindungi NKRI dan ideologi negara kita. Jadi artinya keresahan para prajurit dan masyarakat wajar bahwa seolah-olah TNI yang mempunyai fungsi vital dan sentral ini seolah-olah dalam tanda kutip diobok-obok oleh narasi yang dibangun oleh anggota DPR. Nah, hari ini tanggal 14 September 2022, Effendi Simbolon, politisi PDIP, sudah minta maaf. Kita dengarkan dulu cuplikan permintaan maaf dari Effendi Simbolon. Berikut ini. Dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit. Siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf. Saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, ya saya mohon maaf. Sahabat Indonesia, ini momen yang baik menurut saya. Kita harus mengapresiasi kebesaran hati seorang Effendi Simbolon yang sudah langsung minta maaf didampingi dengan Ketua Fraksi PDIP di DPR RI. Ini mudah-mudahan bisa meredam dan menjawab apa yang diminta oleh para prajurit yang marah dalam tanda kutip karena pimpinannya seolah-olah diobok-obok, dan TNI itu dianalogikan dengan istilah-istilah yang menurut saya juga sih itu tidak pas. TNI itu adalah organisasi terhormat, organisasi yang vital, yang sangat dibutuhkan NKRI dan bukan gerombolan. Mudah-mudahan ini menyelesaikan kegaduhan yang tidak perlu. Energi bangsa sudah harus diarahkan pada hal-hal yang lebih penting daripada membahas sesuatu yang sangat destruktif buat bangsa ini. Nah, ini juga momentum sebetulnya untuk mawas diri bagi siapapun, termasuk anggota DPR, Pak Effendi Simbolon dan kawan-kawan. Kalaupun memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis, itu harus dengan bahasa yang pas, bahasa yang sopan, bahasa yang elok, dan tidak menyinggung perasaan mitra kerjanya. Pemerintah, siapapun yang diwakili, yang dipanggil dalam rapat dengar pendapat oleh komisi-komisi
DPR RI itu bukan bawahan dari DPR. Pemerintah ini adalah mitra kerja. Seharusnya anggota DPR juga harus menghormati mitra kerja dengan bahasa-bahasa dan perlakuan yang sopan dan selayaknya. Jadi arogansi anggota DPR yang selama ini seolah-olah dilindungi oleh hak konstitusional mereka juga harus diterapkan secara wajar, tidak semena-mena, tidak merasa saya anggota DPR, saya berhak bicara apa saja dengan bahasa apa saja, dengan pilihan diksi apa saja. Ini tidak tepat. Kasus Effendi Simbolon dan dulu kasus Arteria Dahlan juga, ini bisa menjadi pembelajaran buat anggota DPR untuk membangun narasi secara smart, tepat sasaran, tapi tetap menggunakan bahasa yang sopan. Itu intent saya. Niat yang baik tidak cukup, tapi niat yang baik harus dibarengi dengan cara yang baik dan lisan yang baik. Itu menurut saya. Jadi sahabat Indonesia, mudah-mudahan dengan permintaan Effendi Simbolon ini meredam kegaduhan yang beberapa hari ini terus menjadi sorotan publik dan tidak ada lagi hal-hal yang terjadi seperti ini. Kalau anggota DPR ingin mempertanyakan hal-hal yang penting yang menjadi isu-isu publik, silahkan saja, tapi harus dipertimbangkan kepekaan, sensitivitasnya. Apakah ini harus ditanyakan dalam forum terbuka atau forum tertutup? Nah, ini penting. Kecerdasan komunikasi itu penting sekali. Karena anggota DPR itu kan seorang warga negara yang luar biasa, hebat, wakil rakyat dengan berbagai privilege gitu ya. Tapi harus juga disertai dengan kecerdasan memilih dan memilah mana yang ini akan menjadi isu-isu yang bisa digoreng oleh masyarakat, mana isu-isu yang berpotensi menyakiti atau membuat pihak lain tersinggung. Ini harus juga dibatasi, diketahui, dan pada ujungnya saya berharap anggota DPR tetap melaksanakan tugas dengan baik, tapi tetap dengan cara dan bahasa yang sopan. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik sahabat Indonesia, demikian opini singkat saya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua dalam membangun narasi di ruang publik yang lebih pas, lebih cocok, lebih elegan, dan tidak perlu menyakiti siapa saja. Baik, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam kerukunan nasional. Saya Rudi SK.